Halo Mas Ganang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Harus Arif. Gimana Ya, kabarnya? siap. Suara saya jelas kan ya Mas ya? Alhamdulillah jelas. Oke, Kok oke, suara saya siap. kedengaran jelas nggak? Aman Mas, aman. Ini saya masih belum ada suara. Cek. Oke Mas, udah kok, udah kedengeran kok, udah jelas. Oke, udah dengar ya? Siap. Udah dengar. Oke, oke. Oke, ya semuanya. Ya udah, mulai rame nih yang join. Yuk teman-teman semuanya yuk. Sambil malam mingguan kita diskusi, kita nambah pengetahuan kita tentang stroke. Oke, jadi mungkin untuk mempersingkat waktu ya. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari tim SPSS Support People with Stroke kita ingin mengadakan atau lagi mengadakan sharing bareng live IG dengan klinik fisioterapi yang ada di seluruh Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kebetulan Mas Ganang ataupun kita berkesempatan bisa mengajak sharing dari owner klinik ataupun owner Metro Fisioterapi yaitu Mas Ganang. Nah, nanti kita akan membahas mengenai karena tema kita hari ini tuh konsepnya Q&A dan temanya itu ringan-ringan aja teman-teman. Karena kesannya edukasi. Jadi tema kita pada malam hari ini itu sepenting apa sih pasien stroke harus ke fisioterapi? Ini memang terlihat begitu sering kita dengar. Mungkin tapi tidak untuk orang-orang awam. Maka dari itu kita akan berdiskusi dengan Mas Ganang selaku owner fisioterapi ataupun owner dari Metro Fisioterapi seputar ini semua. Oke, jadi sebelum saya mulai, saya ingin menyapa teman-teman semua dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah join, yang sudah bergabung pada live IG SPSS malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Mas Ganang yang sudah siap hadir dan siap menyanggupi untuk kita diskusi bareng pada malam hari ini. Makasih ya Mas Ganang. Sama-sama. Mas Ganang. Semoga acara ini nanti banyak menghasilkan inspirasi buat fisioterapi yang lain. Amin. Harapannya kayak gitu Mas Ganang. Iya. Ya. Oke, mungkin sebelum jauh membahas tentang materi kita, jadi saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Syarif Hidayat. Saya di sini dari tim SPSS yang insya Allah sebagai moderator pada sesi live IG malam hari ini. Sebelum kita membahas jauh mengenai tema ataupun pembahasan bersama owner dari Metro Fisioterapi, saya ingin sedikit mengulik atau mungkin membacakan biografi, biodata ataupun CV dari Mas Ganang ini sendiri. Karena kata orang, tak kenal maka tak sayang. Tapi nggak begitu ya. Tak kenal maka tak nyaman. Ketika kita kenal, insya Allah kita akan nyaman ketika ngobrol. Siapa tahu informasi ini bisa berguna buat teman-teman semuanya. Oke, jadi saya ingin membacakan sedikit ya Mas ya, nggak apa-apa ya? Ya, boleh silakan. Nggak sampai. Iya. Karena lumayan banyak di sini. Baik, nama lengkap yaitu Mas Ganang ataupun Ganang Vandrian SFTR FTR. Untuk tempat tanggal lahir ada di Kota Metro 4 April 1993. Kemudian untuk lewat pendidikan ini yang paling terakhir dan yang terupdate ya, yang baru banget berarti. Di tahun 2011 sampai 2016 itu fisioterapi Universitas Esa Unggul, 2017-2018 itu profesi fisioterapi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk riwayat organisasi Mas Ganang yang terbaru dan sampai sekarang masih ada itu adalah IV Cabang Kota Metro sebagai Humas tahun 2021. Dan untuk riwayat pekerjaannya ini luar biasa, ini banyak sekali Mas Ganang kalau dilihat dari riwayat pekerjaan di bidang fisioterapi. Mungkin saya bacakan sedikit saja. Pertama itu ada di fisiopreneur itu selama 6 bulan kerja sebagai marketing klinis serta merangkap sebagai fisioterapi middle shift di klinik fisioterapi olahraga. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5 pengalaman kerja dan yang terbaru ini mungkin saya bacakan yang terbaru. Fisioterapi Raja Wali Cirebon selama 18 bulan di rumah juga ya. Bekerja di manajemen operasional serta merangkap sebagai clinical education klinik fisioterapi. Dan yang sekarang masih digeluti yaitu praktek mandiri Metro Fisioterapi, itu sebagai owner dan direktur Metro Fisioterapi yang berdiri sejak tahun 2019 sampai sekarang. Kemudian beliau juga bekerja sebagai staf pengajar di D3 Fisioterapi UM Metro. Nah, itu adalah CV dari Mas Ganang selaku teman ataupun narasumber kita untuk sharing pada malam hari ini. Oke, jadi itu aja cukup kayaknya Mas ya? Iya, oke. Ya, sedikit sebenarnya mau meluruskan. Sebenarnya saya bukan staf pengajar, tapi saya sebagai kepala laboran di lab UM Metro. Ya. Sebelumnya saya mau menyapa ini teman-teman saya yang sudah ikut bergabung. Izin boleh ya menyapa teman-teman saya? Boleh Mas, silakan Mas. Oke. Ini ada teman saya di sini yang udah bergabung, ada Bang Panggi ini, senior saya, panutan saya. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, monggo.
Oke, oke, Mas. Oke, jadi kita langsung ke intinya aja. Di sini memang kita pengennya mengedukasi perihal dari stroke. Nah, tema tadi, sepenting apa sih pasien stroke itu harus ke fisioterapi? Karena ini sistemnya Q&A, mungkin saya akan memberikan beberapa pertanyaan ke Mas Ganang. Oke, Perihal siap. dari stroke itu sendiri. Karena kita tahu stroke itu merupakan penyakit yang wah lumayan juga di global, di Indonesia ataupun di global juga angka kematian Iya, ataupun kasusnya. Kemudian di masa sekarang nih Mas ya, itu kan banyak iya. sekali orang-orang yang terkena serangan stroke. Sebenarnya kenapa sih Mas kalau di masa sekarang tuh banyak sekali kasus stroke yang ada di Indonesia seperti itu, bahkan global juga kayak gitu Mas Ganang. Oke, sebelumnya saya akan narik mundur sedikit ke belakang ya. Stroke itu tadinya di bawah tahun 2000 itu adalah penyebab kematian nomor 3 di dunia. Eh, Seiring perkembangannya teknologi, terus kemudian peningkatan layanan dan fasilitas kesehatan yang ada di dunia ini, stroke itu lebih banyak mengakibatkan disabilitas daripada mortalitasnya atau kematiannya. Jadi sebenarnya belakangan ini pasien stroke itu banyak yang dapat terselamatkan karena adanya layanan kesehatan yang optimal. Uh, Kemudian sekarang ini di Indonesia, data yang saya tahu tahun 2018 itu di Indonesia sendiri ada sekitar 1.220.000 diagnosa orang yang terdiagnosa mengidap atau mendapatkan serangan stroke. Itu yang terdata, yang belum terdata mungkin ada lebih banyak lagi. Dan diperkirakan menurut data Riskesdas 2013 itu pada tahun 2025 diperkirakan angka ini akan naik sebesar 1,8 sampai 2%. Nah itu dari latar belakang risetnya. Nah, terus kemudian di masa sekarang ini, mengingat mungkin ya analisa saya, karena data belum ada, mungkin analisa saya stroke itu resikonya lebih tinggi karena adanya kegiatan mungkin work from home atau WFH atau WFH, sehingga orang-orang itu mobilitasnya semakin menurun. Selain daripada itu, mungkin karena banyak orang itu bekerja di rumah, kurang melakukan aktivitas fisik seperti era sebelum pandemi ini. Itu mungkin pendapat saya seperti itu. Selain itu, kurangnya aktivitas juga, menurut risetnya itu penyebab kematian nomor 7 di dunia kalau nggak salah. Yaitu mungkin mengapa belakangan ini orang yang mengalami serangan stroke itu lebih meningkat angkanya. Oh iya 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 iya. Berarti memang apa ya? Mobilitas diri kita sendiri dari exercise-nya ataupun kegiatan-kegiatan kita itu juga akan memberikan pengaruh terhadap diri kita khususnya pada stroke ini Mas ya. Ditandai Iya, pandemi juga. iya. Banyak orang yang sekarang serba instan, nggak perlu yang namanya Nggak jalan. perlu, iya nggak perlu jalan, nggak perlu banyak bergerak udah bisa. Selain itu, stroke sendiri itu sebenarnya bukan penyakit yang tiba-tiba muncul begitu aja. Banyak faktor-faktor penyebabnya. Di antaranya obesitas, terus kemudian kolesterol yang tinggi, diabetes mellitus, gaya hidup yang buruk seperti merokok, drugs, alkohol dan lain sebagainya itu juga mempengaruhi. Menurut pendapat dosen saya mengutip kata-kata dosen saya dulu, sebenarnya stroke itu ada sindroma. Jadi kumpulan dari berbagai macam keluhan dijadikan satu pada momentum yang mungkin momentum yang tepat, dia akan mengakibatkan CVA atau cerebrovascular accident atau yang kita kenal dengan stroke. Oke. Oh iya iya iya. Terus untuk seberapa penting sih Mas sebenarnya fisioterapi itu pada pasien stroke atau kasus stroke itu sendiri? Ya, kalau melihat dari background saya sebagai fisioterapi tentu saja sangat penting. Iya. Sangat penting bagi saya. Dimana kan orang stroke itu kan mengalami penurunan kekuatan otot, mengalami imobilitas atau tidak bisa sama sekali bergerak. Dimana tidak bergerak sama sekali itu dalam waktu 3 kali 24 jam itu akan mengakibatkan atrofi otot atau pemendekan otot. Itu dalam waktu singkat saja sudah bisa mengakibatkan atrofi otot. Belum dalam waktu panjang pasti ada banyak kompensasi lainnya yang akan diakibatkan. Salah satunya itu sendi-sendi itu akan mengkerut atau kontraktur, terus kemudian buruknya sirkulasi, darah pada kulit, atau biasa disebut dengan bahasa kita orang kesehatan itu dekubitus begitu. Jadi sangat penting sekali fisioterapi itu bagi insan stroke. Oke. Terus
kapan sih Mas sebenarnya pasien stroke itu bisa dilakukan tindakan fisioterapi atau mungkin diberikan exercise gitu? Sebenarnya kapan bisa mulai dari Hmm, mulai dari ketika pertama fisioterapi ya, gitu ya. kapan Ya, sebenarnya itu yang jadi pertanyaan sih? iya. Fisioterapi itu dapat melakukan penanganan atau intervensi itu bisa sesegera mungkin setelah pasien itu didiagnosa. Tapi tentu saja kita harus memperhatikan vital sign dari orang yang mengalami serangan stroke. Misalkan ini kita ambil contoh kasus saja. Misalkan seseorang mengalami stroke yang baru, kemudian tipe stroke-nya yang sumbatan, itu bisa langsung ditangani asalkan tanda-tanda vitalnya di mana heart rate-nya, terus kemudian kesadarannya, terus kemudian respiratory rate-nya itu baik, bisa segera dilakukan exercise. Tentu saja exercise-nya yang tipenya passive exercise. Oh iya. Kalau mau melakukan active exercise, tentu harus melewati fase akutnya. Itu bermacam-macam. Menurut literatur itu kalau ischemic stroke itu setelah melalui fase 3 kali 24 jam atau pas waktu kalau serangan hemorragik itu bisa sampai 7 hari. Oh iya 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 iya. Iya. Hmm. Berarti dilihat dari seberapa keluhannya itu ya Mas ya. Iya, Lebih jauh jadi lagi gejalanya. kembali lagi kita harus bekerja sama dengan dokter spesialis saraf atau dokter ICU atau IGD. Oke. Kita harus komunikasi, kita nggak bisa memutuskan sendiri nih benar-benar ini langsung kita berikan exercise, itu saya rasa nggak aman lah untuk pasien. Oh iya iya. Berarti memang harus konsultasi ataupun dapat rujukan yang lebih sesuai dengan dosis apa yang harus dilakukan Mas ya. Iya, iya, lebih Oke. tepatnya mungkin koordinasi yang baik, Iya. komunikasi yang baik dengan rekan sejawat. Oke oke siap Mas. Terus nih Mas, pertanyaan selanjutnya yang timbul. Sebenarnya kan pasien stroke ini kan banyak yang pasif, entah dia Iya. berbaring ataupun dia hanya diam saja seperti itu karena memang ada keterbatasan gerak. Kemudian peran keluarga nih mas, peran keluarga Hmm. pasien stroke itu sebenarnya seberapa penting sih? Ya, sangat penting. Saya rasa justru kalau di tempat praktek saya itu justru pada fase 0 sampai 10 hari, bahkan sampai 14 hari itu, yang banyak mendapatkan treatment itu malah bukan pasiennya. Mungkin pasien itu hanya mendapatkan treatment sekitar 30-40%. Nah, sisanya itu adalah keluarga yang sering mendampingi yang mendapatkan treatment. Treatmentnya itu apa ya? Pertama, edukasi. Bagaimana kita harus memberikan passive exercise untuk pasien agar tidak terjadi kontraktur yang cepat. Terus kemudian bagaimana positioningnya yang aman, berapa jam sekali untuk membalikan badan, terus kemudian kita memberikan contoh breathing control untuk menjaga untuk menjaga supaya oksigen pada pada otaknya, ya seperti itu. Malah yang banyak kita berikan intervensi itu pada 0 sampai 14 hari itu si keluarga pasien. Dan Lah lebih banyak keluarganya mas ya? iya, malah lebih banyak keluarganya. Bahkan pasien awal-awal stroke itu banyak kejadiannya itu tidak dapat melakukan gerakan sama sekali. Iya, Gimana kita mau memberikan intervensi ke pasien sedangkan beliau itu belum dapat melakukan gerakan. iya, 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 iya. Oke, oke. Berarti memang ya keluarga begitu penting untuk pasien stroke sih. Iya, lebih penting, terutama motivasi untuk pasien tersebut. Oh, jadi tidak hanya membantu dalam geraknya, latihannya, apa tapi juga butuh motivasi yang besar mas ya buat stroke. Iya, orang insan stroke mungkin kita sebut ya. Insan stroke itu lebih lebih banyak permasalahan itu di awal-awal tuh permasalahan psikologis. Oh, oke, 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 oke. Oke mas, siap, siap. Terus apa sih mas yang bakal terjadi nih ya? Seandainya pasien stroke itu tidak dibawa ke fisioterapi nih, hal terburuknya itu apa gitu? Ya, dalam jangka pendek dulu, kita berbicara dalam jangka pendek. Mungkin dalam jangka pendek itu hal yang paling paling kelihatan itu akan timbulnya atrofi atau kekakuan di otot-ototnya. Setelah itu dia akan terjadinya kekakuan di sendi-sendinya. Itu hal terburuk jangka pendek. Dalam jangka panjangnya itu tentu saja pola gerak yang mendekati norma itu sulit untuk dicapai. Iya, 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 iya. Mm-mm. Berarti diusahakan memang harus ke fisioterapi mas ya? Iya, kalau bisa ke fisioterapi. Sebenarnya Iya, iya. fisioterapi juga nggak semerta-merta dapat langsung menyembuhkan, tapi melalui proses apa yang harus dilalui, misalkan mulai dari pengaktifasi otot, terus kemudian baru meningkat ke uh, power otot, baru kemudian ke fungsional setelah itu semua tercapai. Oh, oke, 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 oke.
Oke, Mas. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Saya punya pertanyaan. Seandainya tadi kan kita membahas bahwasanya stroke itu harus segera ditanganin kayak gitu. Nah, apa Iya. yang terjadi seandainya ada pasien stroke ini dia udah 2 tahun dan dia nggak bisa jalan? Apakah itu dapat Hmm. dikatakan pasien itu telat ke fisioterapi, dan ketika datang ke fisioterapi itu apa yang harus kita berikan untuk pasien tersebut seperti itu? Oke, sebenarnya stroke itu kan secara mendasar, secara apa namanya patofisiologis itu adalah kerusakan di otak, di sel-sel otak ini mengalami kematian atau kerusakan, di mana sel-sel otak tersebut itu adalah tempat penyimpanan informasi atau pengalaman bergerak sebelumnya yang pernah dipelajari mulai dari bayi, mulai dari lahir sampai dia kena serangan itu, informasi mengenai gerakan itu disimpan di sel-sel di otak. Terus kemudian apakah telat atau enggak? Kalau udah 2 tahun, saya rasa belajar itu nggak ada yang telat ya. Jadi bagaimana untuk orang itu bisa bergerak kembali setelah mengalami serangan stroke, itu intinya harus memberikan input sensori lagi, input motorik atau biasa yang kita kenal dengan learning. Iya, Ya, iya, iya. mungkin fisioterapi lebih mengenai learning motor kontrol. Jadi Oh, saya rasa untuk belajar itu nggak ada yang telat. Tapi kalau sudah 2 tahun kita juga harus memperhatikan bagaimana dengan kondisi ototnya. Apakah sudah mengalami pemendekan atau atrofi, bagaimana kondisi sendinya, ataukah sudah kontraktur atau belum. Tentu saja enggak, hasilnya enggak akan semaksimal mungkin seperti yang akut langsung mendapat penanganan fisioterapi. oh, iya, iya. Jadi memang kapan dibawa ke fisioterapinya itu juga menentukan hasil dari progres pasien itu sendiri, Mas Yo? Iya, iya seperti itu. Jadi sepanjang sepanjang literasi yang pernah kita bahas di bangku kuliah dulu, golden period penanganan rehabilitasi insan stroke itu yang paling efektif itu ada yang bilang 0 sampai 3 bulan, ada yang bilang sampai 6 bulan. Oh, iya, 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 iya. Iya, itu Intinya, fase yang paling krusial. oke, oke, Mas. Intinya semakin cepat ke fisioterapi, itu akan lebih bagus dan lebih maksimal itunya. Iya, akan lebih maksimal. Ya, ya, ya. Oh ya, Mas. Nih, selanjutnya nih, kenapa sih kok pasien stroke? Kadang itu dia sering, apa ya, Mas? Apa sih, subluksasi itu sering terjadi di sana kayak gitu. Nah, Hmm. apakah fisioterapi ini bisa mengembalikan atau memulihkan dengan adanya Hmm. stroke yang punya keluhan seperti itu, Mas? Hmm. Iya. Secara statistik, seseorang yang mengalami hemiplegia atau stroke yang satu sisi itu, yang kehilangan daya otot, itu 83%, ada yang bilang 70 sekian persen, itu akan mengalami hal yang demikian, akan mengalami sakit di bahunya. Itu secara statistiknya seperti itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Orang dengan serangan stroke itu motor kontrolnya atau kemampuan otot untuk melakukan pekerjaannya itu menurun, sehingga si bahu ini tidak dipegang dengan Oke, baik oke. oleh otot-otot seperti itu. Cek apa suara saya dengar? Ya, ya. Oke, Oke. kita lanjutkan. Karena kita tinggal di bumi, di mana di situ ada gravitasi. Nah, hukum gravitasi itu kan barang atau benda yang memiliki massa atau memiliki beban itu dia akan jatuh ke arah bawah. Begitu juga dengan tangan. Tangan kita kalau nggak bisa di ototnya itu nggak bisa jaga, nggak bisa megang, itu maka juga akan terus tertarik ke arah bawah. Nah, hal yang demikian ini akan menyebabkan si kapsul sendi atau apa namanya mangkok di dalam sendi yang terdiri dari ligamen itu akan terus-menerus mengalami penurunan, sehingga itu salah satu faktor yang akan menyebabkan bahu itu subluk atau molor, kita bahasa bahasa awamnya kita sebut molor. Terus kemudian selain itu juga Ya, ya. sampai mana tadi? Sampai Selain molor itu ya. juga Benar, benar. iya, uh, itu bisa ditangani oleh fisioterapi dengan cara kembali mengaktifkan otot-otot stabilisatornya, otot-otot yang lebih kita kenal itu dengan rotator cuff itu kita aktifkan kembali. Itu cara menanganinya dalam sisi pandang fisioterapis. Berarti apakah itu juga ketika kita melatih otot rotator cuff itu juga sebanding sama perkembangan penyembuhan dari stroke itu sendiri, Mas? Maksudnya berarti ketika kita melatih ini juga fungsinya memang untuk menyembuhkan juga, tidak hanya untuk subluxasi tapi juga berpotensi untuk menyembuhkan stroke itu sendiri. Iya, tentu saja karena
dengan mengaktifkan otot-otot postural atau otot-otot penjaga dari sendi-sendi itu, dia akan memaksimalkan gerakan di bagian ujung-ujung sendi yang lainnya, atau lebih kita sebut dengan area distalnya itu juga akan lebih ringan bekerjanya. Kalau otot rotator cuff-nya aktif kembali sebagai mana mestinya. Oke, 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 Mas. Oke, Mas. Ini ada pertanyaan lagi nih ya. Sebenarnya gimana sih, Mas, caranya membedakan antara ischemic stroke dan hemorrhagic stroke itu tanpa menggunakan CT scan? Oke, karena ya. Ya, karena pertama kita adalah profesi fisioterapi yang mana mengedepankan ICF ya, ICF. Jadi kita pertama itu harus melakukan pemeriksaan fisik secara langsung. Itu dilihat tanda-tandanya, kita lakukan cek refleksnya dan segala macamnya. Nah, untuk membedakan ini hemorrhagic atau tidak, itu mungkin kita bisa menggunakan Sirirat score atau Gajah Mada score. Di mana itu ada tiga poin pertanyaan di situ. Pertama itu ada sakit kepala hebat atau tidak, terus itu ada penurunan kesadaran atau tidak, terus yang ketiga itu timbul refleks Babinski atau tidak. Nah, apabila orang yang mengalami serangan stroke itu disertai dengan rasa sakit kepala dan penurunan kesadaran, itu maka bisa mengindikasikan mengalami serangan yang tipenya hemorragik atau perdarahan. Nah, apabila tidak terjadi penurunan kesadaran, tidak disertai sakit kepala, tapi muncul refleks yang lebih kita kenal adalah refleks Babinski, itu maka mengindikasikan mengalami serangan stroke yang tipenya iskemik. Oh, iya. Ya, itu tapi tentu tidak 100% akurasinya. Kita perlu juga ditunjang dengan MRI atau CT scan. Seperti itu. Memang ketika kita sudah melakukan pemeriksaan fisik itu tidak menjamin harus didukung dengan beberapa aspek, contohnya CT scan ataupun MRI gitu. Dan ketika kita di MRI tapi sudah positifnya ada stroke, hemorrhagic ataupun iskemik. Nah, selanjutnya itu apakah kita masih lakukan pemeriksaan fisik? Ya, tentu kita harus selalu melakukan pemeriksaan fisik karena sebenarnya kita sebagai fisioterapi itu tidak untuk mendiagnosa stroke-nya, tapi kita harus mendiagnosa bagaimana gangguan fungsinya, kita harus mendiagnosa bagaimana sih gangguan strukturnya, terus kemudian gangguan aktivitasnya. Kita sebagai fisioterapi seharusnya yang kita diagnosa itu. Tetap penting kita dapat menegakkan diagnosa ICD atau diagnosa medis itu penting. Tapi yang lebih penting lagi, bagaimana kita sebagai fisioterapis itu dapat menegakkan diagnosa fisioterapis atau mungkin kita kenal dengan penegakan diagnosa ICF. Oh, iya. Oke, Mas. Berarti memang begitu penting pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang lainnya seperti CT scan ataupun MRI, Mas ya. Iya. Terus ini, Mas, tadi kan Mas Ganang membahas tentang golden period nih. Golden period itu memang waktu akan lebih baik penanganannya ketika dibawa secara dini lah, di fase golden period itu. Nah, apakah golden period itu ada bedanya, Mas ya? Waktu golden period ini antara stroke ischemic dan stroke hemorrhagic itu apakah berbeda, Mas? Atau sama saja? Ya, kalau menarik ke belakang dari beberapa literasi itu mengatakan sebenarnya golden period untuk rehabilitasi itu sama saja antara iskemik atau hemorrhagic. Yang membedakan itu fase akut di fase awal serangan. Jadi kalau akut iskemik itu mungkin lebih cepat 0 sampai 3 hari, kalau hemorrhagic itu lebih panjang penanganannya. Protokolnya pun pada awal fase itu juga berbeda. Oh, oke. Jadi kalau untuk golden period yang rehabilitasi itu sama aja. Oh, iya. Yang membedakan berarti akutnya tadi, Mas ya? Iya, yang membedakan itu penanganan di fase akutnya, di fase awal serangan. Oke, Mas. Siap. Terus tadi kan kita udah bahas banyak nih, Mas ya, tentang stroke, kenapa bisa terjadi, kemudian angka kematian ataupun angka mortalitas dan disabilitas yang lainnya, kemudian golden period dan yang lainnya. Kemudian yang kita harus wanti-wanti itu perihal edukasi terhadap diri sendiri, preventif, ataupun kita tahu ciri-cirinya, ataupun wah ini sinyal-sinyal ini bakalan ke arah stroke nih. Nah, itu kita bisa nggak sih mengetahui itu? Ya, bisa. Sebenarnya kita semua bisa memprediksi ya. Kita itu punya apa enggak faktor resiko penyebab stroke.
seperti saya katakan di awal tadi, stroke itu bukan timbul semerta-merta ada penyakit yang timbul tiba-tiba seperti flu, tapi stroke itu adalah sekumpulan dari beberapa kondisi yang pada momen yang tepat akan mengakibatkan stroke. Apa aja sih ciri-ciri yang dapat kita ketahui? Pertama, bagaimana cara mengetahuinya dan apa aja ciri-cirinya? Pertama, untuk mengetahuinya kita harus melakukan cek kesehatan secara berkala, melihat bagaimana itu kadar kolesterolnya, bagaimana blood pressure-nya, terus bagaimana apa lagi faktor resikonya itu, bagaimana kadar gulanya, atau kalau semua indikator yang saya sebutkan tadi, faktor resiko yang saya sebutkan tadi itu nilainya di atas ambang batas normal, maka kita harus hati-hati. Itu kita memiliki faktor pencetus terjadinya stroke. Terus kemudian untuk stroke yang tipenya iskemik atau sumbatan itu biasanya juga diawali dengan atau transit iskemik stroke. Jadi mengalami kesemutan di sisi yang satu tangan kanan dan kaki kanan itu tiba-tiba mengalami kesemutan yang tidak ada sebabnya, tiba-tiba mengalami kesemutan dan penurunan kekuatan otot, tapi kurang dari 24 jam itu dia hilang. Itu hati-hati, itu sangat tinggi resikonya untuk mendapatkan serangan iskemik stroke. Itu mungkin ciri-ciri yang iskemik hemorrhagic itu sejauh yang saya ketahui itu sifatnya tiba-tiba, nggak disertai ciri-ciri seperti yang sumbatan. Oh iya. Terus nih Mas, tadi kan edukasi ya, kita mempreventifkan diri sendiri ataupun keluarga. Bagi orang awam nih Mas ya, bagi orang awam yang mungkin masih minim pengetahuan mengenai preventif ataupun rehabilitasi dari stroke. Itu bagaimana sih Mas? Mereka, contoh ada keluarga atau kita bisa bertindak secara cepat. Penanganan pertama yang harus kita lakukan ketika keluarga ataupun tetangga ataupun lingkungan kita ada yang terkena stroke. Tindakan pertamanya itu harus ngapain sebenarnya kita? Kalau ada misalkan ada keluarga yang kena stroke, tindakan pertamanya itu positioning. Jaga posisinya itu dalam posisi yang aman, tiduran terlentang, aman. Kalau bisa melakukan tensi ya dicek tensinya, tekanan darahnya dicek berapa, terus kemudian harus melakukan breathing exercise kalau pasiennya itu sadar. Kalau pasiennya itu sadar, kita bisa penanganan pertamanya dengan melakukan deep breathing dan kemudian langsung bawa ke dokter atau ke ICU atau ke IGD. Itu cara yang paling tepat. Walaupun kita tahu, kita sebagai fisioterapis tahu, kita nggak bisa menangani atau itu bukan wewenang kita, itu red flag batasan penanganan fisioterapinya di itu. Iya. Soalnya gini loh Mas, kadang tuh kita sendiri ikut panik gitu, apalagi tuh keluarga ikut panik ketika ini pasien stroke, aduh ini kenapa jatuh tiba-tiba, udah lemes bagian badannya atau ini. Kadang tuh kita ini gimana kita ininya ya, apa langsung kita angkat terus kita bawa ke rumah sakit atau kita diemin dulu kayak gitu, karena ini menurut saya sangat penting Mas, karena banyak sekali yang kurang teredukasi dengan hal-hal seperti ini. Iya, ya kalau untuk masyarakat secara umum yang non tenaga kesehatan, tentu saja pasien itu segera diposisikan tiduran, diangkat dari tempat berbahaya, misalkan di kamar mandi, taruh ke tempat yang kering, terus kemudian segera mungkin bawa ke dokter spesialis saraf atau bawa ke rumah sakit sesegera mungkin. Itu sih cara penanganan yang paling tepat menurut saya. Iya. Oke. Soalnya kebetulan saya sendiri pernah menemukan hal itu Mas, Iya. Karena mungkin masih takut, belum pernah, belum punya pengalaman atas pasien stroke, itu kadang malah takut sendiri, ini harus gimana gitu. Ya tadi kita bawa aja langsung ke rumah sakit kayak gitu. Iya, langsung bawa aja ke rumah sakit. Karena nggak tahu kita nggak tahu itu stroke yang bagaimana kan. Nah, betul. Apalagi non tenaga kesehatan. Betul. Oke Mas, itu kan tadi edukasi kita ya, atau preventif terhadap stroke. Kemudian untuk pasien stroke nih, setelah terkena, kemudian kadangan tuh pasien stroke tuh males banget buat exercise, buat latihan. Nah, kita itu sebagai fisioterapi itu harusnya apa Mas? Apakah kita memberikan edukasi atau ya udah ibu pengen sembuh atau kayak gimana kayak gitu? Jadi gimana cara kita mengatasi pasien yang memiliki apa ya, ibaratnya mut-mutan lah kayak gitu perihal latihan? Oke. Ya, untuk bagaimana memotivasi pasien yang mungkin malas untuk latihan itu, kita harus menyelam lebih dalam ke dunia, ke
ke alam si pasien itu sendiri. Kita harus gali hobi pasien itu apa, terus kemudian kegiatan sehari-hari pasien sebelum kena serangan itu apa. Terus kemudian biasanya si pasien itu bersosialisasi dengan siapa. Itu kita harus masuk ke itu sisi apa, harus masuk ke sisi kehidupan si pasiennya. Nah, setelah kita sudah tahu, misalkan kita sudah tahu nih hobi si pasien itu apa, misalkan main golf atau misalkan mancing, kita bisa gunakan kebiasaan-kebiasaan si pasien atau hobi-hobi pasien sebelum kena serangan itu untuk uh, memberikan semangat latihan agar bisa melakukan kegiatan yang sebelumnya, seperti itu. Itu cara yang paling mudah tentunya. Oh iya iya. Berarti kita juga harus berinovatif ya Mas ya. Maksudnya bisa mengadaptasi latihan dengan hobi, dengan Iya, latar belakang kehidupan pasien itu sebelumnya. iya pasti itu. Oh iya. Stroke itu kalau yang terbaik memang pasien itu masih memiliki nilai otot yang apa, yang paling baik atau itu adalah intervensi yang fungsional. Bagaimana sebelum stroke pasien itu melakukan kegiatan, itulah cara atau latihan yang kita berikan. Ah iya 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 iya. Oke 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 Mas. Berarti memang motivasi juga dibutuhkan ya ternyata ya. Maksudnya Iya, sangat dibutuhkan. tindakan kayak gitu juga perlu dilakukan dalam latihan ternyata. Terus ada pertanyaan selanjutnya Mas. Ini ada treatment ataupun exercise yang tepat untuk pasien pasca stroke yang mengalami hiperekstensi ini. Kayak gitu itu seperti apa sih Mas? Ya, hiperekstensi ini waktu jalan biasanya kelihatan itu ya. Sangat kompleks kalau kita mau menghilangkan pola jalan yang hyperekstensi. Pertama, kita harus aktifkan otot-otot stabilisator yang ada di panggul. Sebelumnya bahkan core itu harus kita mengaktifkan core, sebagaimana mesti fungsinya otot-otot core itu seperti apa. Terus kemudian mengaktifkan otot stabilisator yang ada di hip seperti gluteus medius. Terutama kita harus memberikan latihan yang sifatnya stabilisasi dan eksentrik kontraksinya. Nah, itu setelah pasien bisa melakukan itu di apa namanya, di otot-otot yang saya sebutkan tadi, kemudian baru kita bisa melakukan latihan jalan yang baik atau mengarah ke normal. Jadi butuh analisa yang untuk menghindari hyperekstensi, pola jalan yang hiperekstensi. Jangan dulu waktu saya masih kuliah beranggapan kalau orang jalannya nggak, orang instant stroke yang jalannya nggak tepat itu ya cara latihannya cari latihan langsung jalan, nggak seperti itu. Ternyata setelah belakangan saya ketahui itu kita harus perhatikan otot-otot di atasnya dan bagaimana fungsi sebagaimana mestinya. Berarti ya tetap harus step by step Mas ya. Iya, step by step. Kita latihan statis dulu, kita buat diulang beberapa kali sebelum nanti diperbuat berdiri ataupun jalan kayak gitu. Iya. Biasanya orang stroke yang polanya hiperekstensi itu kemampuannya belum bisa berjalan tapi dipaksakan berjalan. Kemungkinan terburuknya apa Mas yang terjadi? Ya, kemungkinan terburuknya kalau polanya hiperekstensinya tentu saja ligamen dan meniskusnya itu mengalami cedera. Oke. Jadi sangat terutama iya. Gitu. Gimana Mas? Sangat tidak. Gimana tuh? Saya lupa nih mau apa. Ya udah, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Next. Ini hampir sama mungkin konsep, tapi nggak tahu analisis dari Mas Ganang kayak gimana. Sebenarnya apa sih penyebab pasca stroke itu mengalami nyeri pada bahu saat digerakkan di pasca stroke? Gimana maaf, suaranya nggak jelas. Bisa diulangi. Jadi apa sih penyebab pasien pasca stroke mengalami nyeri pada bahu saat digerakkan? Banyak faktor penyebab nyeri bahu pada pasien stroke itu. Pertama, mungkin analisa saya itu karena imobilisasi atau tidak bergeraknya sendi bahu. Itu sendi bahu yang tidak bergerak, maka kapsul dan ligamennya itu dia akan memendek. Kalau sudah memendek, maka kalau digerakkan akan terjadi sakit. Nah, kependekan dari kapsul dan ligamen itu mungkin kita lebih kenal dengan adhesive capsulitis atau frozen shoulder. Itu faktor penyebab yang pertama dari timbulnya nyeri bahu. Yang kedua tadi mungkin sudah saya sebutkan adanya subluxasi atau si sendi bahu itu keluar dari mangkoknya. Seperti itu.
Tapi itu masih ini kan Mas ya, kita berikan exercise secara rutin, itu Hmm. masih bisa Hmm. kita menormalisasi lagi atau mengembalikan fungsi dari otot tersebut. Iya, kalau bisa kita bisa menganalisa dengan tepat otot mana yang harus harus diaktifasi, itu fungsi sendi bahu itu ya kita harapkan bisa normal, tentu saja. Tapi nggak semua orang, nggak semua kasus, nggak semua individu yang dengan serangan stroke itu dapat dengan cepat untuk kembali lagi ototnya. Oh iya 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 iya. Berarti kembali ke pasien itu sendiri kondisinya kayak gimana Iya, ya Mas ya? kembali lagi ke pasien itu sendiri, bagaimana kerusakan yang di otaknya lebar atau enggak, semangat atau enggak latihan, terus kemudian fisioterapinya itu memiliki skill yang mumpuni atau tidak, itu juga mempengaruhi untuk kesembuhan pasien. Oke oke Mas. Terus gini Mas, kadang kan kalau pasien stroke itu kan lebih banyak di pasif ya. Maksudnya Hmm, jarang gerak walaupun memang hmm, kesannya di situ kita sudah melakukan exercise. Kadang tuh ada hal-hal timbul, contohnya seperti spastik nih. Spastik hmm, ini itu ketika pasca stroke. Nah, hmm. ini penyebabnya apa Mas? Apakah dari movement itu tadi atau ada faktor lain? Spastik atau kekakuan ya, Ya. kekakuan pada sendi-sendinya atau pada ototnya, kekakuan atau ototnya itu kenceng gitu, spastik. Ya, jadi sebenarnya spastik itu timbul karena kegagalan sel saraf untuk mengirimkan sinyal-sinyal ke area otot. Jadi kegagalan sel saraf dalam melakukan plastisitas, kita kenal dalam bahasa fisioterapi itu, itulah yang mengakibatkan spastisitas. Dalam literatur, spastisitas itu akan timbul setelah 10 minggu atau sampai 2 bulan. Spastik itu akan timbul apabila kontrol motorik atau gerakan eh, otot itu nggak bisa kita kontrol dalam waktu 10 minggu, itu spastis akan muncul. Oh iya 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 iya. Bahasa singkatnya seperti itu. Oh iya iya. Terus tapi Bingung nggak? enggak masih bisa untuk di ini Mas. Terus kemudian spastik ini sendiri itu apakah bertahan secara lama atau menetap seperti itu atau hanya sekedar ketika kita lakukan beberapa exercise itu juga bisa hilang seperti itu? Ya, spastik itu bisa hilang dalam jangka waktu pendek tapi timbul lagi, bisa hilang dalam jangka waktu panjang atau menetap selamanya. Jadi Oh, kita kenal dengan istilah inhibisi. Itu kalau otot atau tendonnya kita berikan intervensi, misalkan dengan PNF atau tendon inhibisi, itu spastik itu bisa menurun. Tapi beberapa saat kemudian timbul kembali. Itu yang pertama. Bisa juga hilang dalam jangka waktu panjang. Nah, apabila kontrol motorik pasien itu kembali, atau pasien bisa mengontrol gerakannya kembali, si spastik itu bisa hilang dalam jangka waktu yang panjang. Bisa aja, bahkan bisa juga spastik itu nggak akan hilang apabila si sel sel saraf yang ada di kepala itu tidak dapat melakukan plastisitas. Jadi kegagalan plastisitas itu dia akan mengakibatkan otot yang spastik. terus ini Mas, makasih atas jawabannya. Tapi sedikit tadi aku lihat atau dengar bahwasannya yang pertama ada hilang, terus dia nanti bisa timbul kembali. Jadi Iya. dari hilang timbul kembali ini sebenarnya faktor apa Mas yang mempengaruhi? Ya tentu saja yang mempengaruhi itu banyak sih, banyak. Kalau menurut analisa saya cukup banyak. Pertama, psikologis, ketakutan, atau pasien itu memaksa untuk bergerak, itu dia akan timbul lagi. Kalau setelah diinhibisi itu dia timbul kembali. Oh iya iya. Jadi seperti penjek, setelah diinhibisi pasti akan timbul Oke. apabila Terus pasien itu melakukan gerakan yang memaksa. oke Mas. Mas Ganang masih bisa dengar suaraku kan? Iya, tadi sempat Oke. hilang ini Tadi sempat suaranya. hilang. Iya. Oke, makasih Mas untuk jawabannya. Dan yang pengen aku tanyakan lagi itu perihal kendala. Kita sebagai fisioterapi ini kan pasti memiliki kendala ketika melakukan exercise kepada pasien. Karena kita tahu pasien satu dan pasien lainnya, walaupun kasusnya sama, terkadang beda. Karena kepribadian pasien berbeda. Nah, Iya. yang menjadi kendala terbesar ketika mungkin pengalamannya Mas Ganang itu ketika ada
pasien stroke itu main klinik, kira-kira apa sih kendala terbesar yang sering sekali dijumpai? Keluarga kah, atau motivasi kah, atau nggak mau latihan, atau yang lainnya? Kira-kira apa, Mas? Kendalanya, ya yang paling banyak, paling sering kita temui di lapangan, di tempat praktek kita itu, kendala terbesarnya itu adalah motivasi pasien sih, kebanyakan. Oh. Motivasi pasien untuk dapat bisa mandiri itu sangat rendah. Itu yang pertama. Tentu saja yang kedua itu adalah dari lingkungan keluarga ya. Mungkin keluarga yang sibuk, keluarga yang tidak bisa mendampingi si pasien ini, sehingga home program itu tidak dijalankan. Itu juga salah satu kendala yang paling banyak kita temui. Seperti itu, Sarip. Menurut saya selain itu bukan nggak ada kendala sih. Oh, untuk masalah selain itu nggak ada kendala ya, Mas? Berarti memang banyak kan di diri ya, kadang-kadang ya, di motivasi pasien sendiri ya. Terus seberapa penting nih, Mas, home program yang kita edukasi ke keluarga supaya keluarga ini bisa menerapkannya kepada pasien? Seberapa penting itu, Mas? Kalau saya rasa itu sangat penting, bahkan lebih penting daripada intervensi yang kita berikan di tempat praktik. Kalau saya pribadi menilainya seperti itu. Pentingnya home program kepada kerabat pasien itu jauh lebih penting daripada datang ke tempat praktek saya. Ya, secara prinsip kan seperti itu. Jadi orang stroke itu dia harus diberikan latihan yang berulang-ulang, bahkan sampai ribuan kali gerakan untuk dapat melakukan satu kali gerakan. Jadi kalau datang ke tempat praktek nggak mungkin bisa melakukan exercise yang begitu panjang. Oke. Berarti itu juga sangat mempengaruhi pemulihan, Mas ya, atau rehabilitasi dari pasien stroke. Sangat home program itu sangat mempengaruhi. Oh iya. Terus ini, Mas, lagi-lagi dari pihak keluarga nih, banyak sekali ataupun pasien itu sendiri. Terkadang tuh pasien udah males latihan karena saking mungkin udah lama fase exercise ataupun rehabilitasinya, tapi kok belum seperti apa yang diharapkan gitu. Contoh kok, Mas, kok saya nggak sembuh sih? Kok saya nggak sembuh sih? Sebenarnya kita sebagai fisioterapi itu mengatasi akan pertanyaan itu tuh seperti apa sih, Mas? Kadang suka bingung sendiri kalau pertanyaan kayak gitu. Iya. Sebenarnya kalau kita menjelaskan kepada pasien dengan jujur seperti apa yang literatur katakan, tentu saja kita nggak akan berat untuk menjelaskannya. Misalkan seperti pasien stroke itu pasti mengalami gejala sisa. Jadi nggak bisa 100% full seperti sedia kala sebelum dia mengalami serangan. Selain TIA loh ya, kalau sudah dapat mengalami serangan stroke, misalkan lakunar syndrome, MCA, dan lain-lainnya, itu saya belum pernah menemukan literatur bahwa dapat 100% sembuh seperti sedia kala. Kita harus jelaskan di awal bahwa kita jelaskan menggunakan MRI atau CT scan-nya, kerusakannya itu di area mana, terus kemudian luasnya seberapa, terus kemudian prognosanya bagaimana, itu kita harus jelaskan. Tentu saja kita harus jelaskan jujur, sampaikan ke keluarga pasien, sehingga di belakangnya nanti kita nggak beban menjelaskannya kenapa sih kok udah 1 tahun nggak ada kemajuan misalkan, seperti itu. Iya. Terus ini, Mas, kembali lagi ke exercise ya. Sebenarnya exercise yang maksimal untuk pasien stroke itu perihal durasi itu berapa, Mas? Berapa lama, atau semakin sering kita lakukan itu akan lebih baik? Kalau sepanjang yang pernah saya ketahui, itu ada yang menyatakan 45 menit dalam satu sesi latihan itu baik untuk pasien stroke. Jadi 45 menit lama durasinya dalam satu kali latihan. Tapi ada juga literatur yang mengatakan sebanyak mungkin, sesering mungkin gerakan itu dilakukan, itu juga akan mempengaruhi tingkat kembalinya kemampuan bergerak, seperti itu. Jadi ada beberapa versi sih kalau menurut yang saya ketahui. Bisa dalam durasi 45 menit, bisa sebanyak-banyaknya selama pasien itu masih mampu melakukan latihan atau exercise. Seperti itu, Sarip. Oke, Mas. Ya. Oke, Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, tadi kan membahas tentang stroke hemorrhagic atau pemecahan kayak gitu, pembuluh darah. Itu kan sangat dikaitkan dengan tekanan darah tinggi gitu, Mas ya. Iya. Apakah
ya itu juga bisa menjadi edukasi untuk keluarga kita yang memiliki riwayat darah tinggi, bahwasannya sangat dianjurkan untuk menjaga dari keadaan darah itu sendiri. Iya, iya itu apa hemorrhagic stroke itu memang dikatakan penyebab utamanya itu adalah tekanan darah yang sangat tinggi. Ada juga yang mengatakan tekanan darah di atas 190 mmHg, batas atasnya itu sangat berisiko mengalami stroke yang tipenya hemoragik. Jadi kita harus edukasi keluarga kita, harus melakukan diet, harus konsultasi ke internis atau dokter penyakit dalam untuk menjaga tensi darahnya atau tekanan darahnya. Oke. Berarti memang itu juga penting untuk kita ataupun keluarga kita perihal dari antisipasi. Ya. Iya, sangat penting. Oke, sebenarnya untuk pertanyaan dari Q&A itu yang saya siapkan itu insya Allah sudah terjawab semuanya, Mas. Sudah terjawab semuanya. Tapi mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, ada yang ingin konsultasi, ataupun bagaimana cara kita mengedukasi yang maksimal kayak gitu. Karena kenapa kok topik ini edukasi? Karena menurut saya pribadi, edukasi ini benar-benar penting, Mas. Sangat banyak, bahkan di kampung saya karena saya di desa itu banyak sekali sebenarnya pasien stroke. Atas yang mungkin 1 tahun, 2 tahun itu sampai ya kalau ya hanya mungkin dibiarkan saja ataupun digerakkan sekedarnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan obrolan seperti ini kita bisa menambah wawasan bahwasannya memang seperti ini loh, pasien stroke itu harus ke fisioterapi dan beberapa tindakan pertama yang harus kita lakukan kayak gitu. Insya Allah untuk semua pertanyaannya sudah selesai, Mas. Dari Mas Ganang mungkin ada beberapa pesan-kesan ataupun ucapan lah, edukasi lah ke teman-teman semuanya atau ucapan terima kasih. Iya, sebelumnya kita ada sesi tanya jawab dengan audiens nggak sih? Sebenarnya ada sesi tanya jawab dengan sesi audiens. Kiranya audiens sambil menunggu audiens bertanya nih. Kalau ada teman-teman semua. Mungkin apa ya? Kalau pesan-pesannya saya buat pertama tentu saja untuk event organizer SPSS official itu terus kreatif, jaga kreativitasnya untuk melakukan acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang kayak gini. Kegiatan yang informatif. Jadi di media online itu biar informasi yang ditayangkan tuh informasi yang tepat, bukan informasi yang ecek-ecek lah gitu. Amin. Ya itu aja sih mungkin pesan saya untuk SPSS. Untuk teman-teman fisioterapi mungkin harus jangan pernah lelah untuk belajar dan jangan pernah kenyang untuk mendapatkan ilmu seperti itu. Oke. Ya, makasih banyak Mas Ganang untuk diskusinya malam hari ini. Yang mewakili dari teman-teman SPSS sangat-sangat berterima kasih karena Mas Ganang sudah bersedia berdiskusi bareng ataupun ngobrol kita pada malam hari mengenai dan harapannya apa yang kita bicarakan, diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita sebagai terapis ataupun orang-orang di luar sana. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini saya juga mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah join, yang sudah bergabung. Semoga informasi ini menambah wawasan kita ya, perihal dari sepenting apa sih sebenarnya pasien stroke itu harus ke fisioterapi. Dan begitu pun sebaliknya, fisioterapi ke stroke itu harus seperti apa. Dan insya Allah kita sudah selesai dan sudah berada di penghujung diskusi ya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan mungkin itu yang tadi luar biasa pembahasannya mengenai Mas Ganang. Semua pertanyaannya dibahas ludes ya semuanya. Ya sebelumnya saya mau mengucapkan kata maaf apabila ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan buat Mas Arif atau penonton lainnya, dan apabila ada gagasan saya atau perkataan saya yang keliru bisa chat ke Metro Fisioterapi di mana salahnya, nanti insya Allah saya akan perbaiki seperti itu Arif. Atau bisa langsung main ke klinik Metro Fisioterapi Mas ya? Iya, atau bisa langsung ke Metro Fisioterapi. Kita bisa diskusi bareng-bareng. Diskusi bareng-bareng fisioterapi ke depannya. Iya. Ya, itu aja sih Mas Ganang. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke, terima kasih Sarin. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa berdiskusi lagi di lain waktu dengan pembahasan yang lebih seru. Ya, terima kasih ya Mas Ganang. Iya, sama-sama Sarif. Oke, terima kasih teman-teman lainnya yang udah bergabung. Siap. Saya izin live ya.
Oke Mas, terima kasih semuanya. Terima kasih ya Yo, Mas. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.